Meski sudah lama tak terdengar kabarnya, penikmat film tentu masih ingat dengan si cantik Fahrani. Sebagai aktris sekaligus model, paras cantiknya kerap hilir mudik di layar kaca. Namun kini ada yang berbeda dari aktris bertubuh tinggi tersebut. Penampilannya berubah drastis. Beberapa bagian tubuhnya kini dipenuhi tato. Selain goresan tato di tubuhnya, aktris yang akrab disapa Fa ini juga menggunakan sejumlah tindik dan menggunakan model rambut yang tak lazim. Sontak saja, apa yang dilakukan Fahrani disertai dengan kritikan pedas dari netizen. Tak sedikit pula yang merasa kasihan dengan model satu ini. Lalu seperti apa penampilan Fahrani kini dengan tato serta tindik di tubuhnya? Fahrani jadi model internasional, saya lupa di negara apa ya, punya relasi yang baik juga di luar negeri gitu. Buat aku sih, ya memang stylenya dia seperti itu yang memang harus dihargai. Apa yang ditampilkan Fahrani memang menyita perhatian publik, apalagi goresan tato yang melekat di tubuh cantiknya memiliki makna yang dalam. Dari sejumlah motif tato, Fahrani seakan ingin menegaskan budaya Indonesia. Ya kalau motif atau pola tato laki-laki dan perempuan Dayak pasti berbeda. Bukan hanya dari tiap suku atau subsuku, tapi bisa dari tiap desa berbeda. Tapi biasanya mereka bisa ditato itu setelah mulai akil balik kan. Literatur, foto-foto lama, bahkan kalau kita pergi ke Kaltim ya, ke Hulu, justru kita coba menemukan nenek-nenek yang bertato, yang kakeknya hampir jarang banget. Seni merajah kulit tubuh sendiri bukanlah hal baru di dunia. Bahkan tato sendiri adalah salah satu budaya tertua di dunia termasuk Indonesia. Di sejumlah suku seperti Dayak dan Mentawai, tato merupakan simbol dari kasta atau status seseorang. Tato di zaman dulu juga kerap dikaitkan dengan hal-hal berbau spiritual. Namun di era sekarang, seni merajah tubuh lebur sebagai sebuah kesenian dan mengalami pergeseran makna sebagai gaya hidup. Buat saya setiap orang bebas untuk menentukan pilihan hidupnya seperti apa, menentukan stylenya seperti apa, menentukan jalan masa depannya seperti apa buat saya gitu. Dan setiap orang bebas punya berekspresi, punya gaya masing-masing gitu. Menjadi gaya hidup bagi masyarakat urban serta telah menjadi salah satu kebudayaan tertua di dunia, tato masih menuai pro dan kontra. Seni merajah tubuh ini justru tak dikenal, bahkan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Hal ini dilarang lantaran tinta yang masuk ke dalam tubuh dianggap menghalangi air meresap ke dalam kulit sehingga wudhu seorang muslim dianggap tidak sah. Lalu bagaimana melihat pro dan kontra yang terjadi pada penggunaan tato? Ketika seseorang melakukan sebuah perubahan itu bisa ditato atau merubah ciptaan Allah, maka melanggar surat An-Nisa 119. Sebab syaitan mendatangi kita dengan la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Jadi mereka akan menyuruh manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Yang kedua, menyakiti tubuh. Pemirsa, orang yang mentato itu melukai, yang ditato lebih lagi sakitnya luar biasa. Nah, keharaman selain mengubah ciptaan Allah atau mengubah bentuk Allah, tato diharamkan karena menyakiti tubuh. Ini ketika orang bertobat melalui tato, apakah langsung mendapat judge dia orang buruk? Jangan, don't judge by the cover. Tidak boleh melihat seseorang dari penampilan. Ketika ia bertobat, tatonya tidak dihilangkan dengan tujuan khawatir menimbulkan luka, bahaya, bahkan kematian, biarkan saja. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang terbaik, bukan yang terbaik. Kalau dihilangkan bagian mana yang nggak sakit, silakan hilangkan dulu, walaupun butuh waktu. Yang penting niat baik itu muncul, ya kan? Kalau niat baik semua itu berawal dari niat, ya niatkan dulu gitu. Tapi yang salah waktu saja sih. Kemarin syuting juga ya, tour juga. Kemarin sempat telepon si spesial untuk ngapus tato ini, katanya waktunya ya. Itu akhirnya karena dia niat itu udah dilihat kok, bahwa nggak perlu dibilang pun. Kadang dia selalu kontak bahwa kapan gue waktu pengen ngilangin ini, gue pengen ini gitu. Kadang dia yang kebalik, dia ingetin gue, kamu udah ibadah belum gitu. Ya mau jadi apa kalau seandainya nanti kamu sendiri. Nah itu yang gue bilang, tidak zaman dulu lagi yang harus laki-laki di depan,
memerintahkan harus begini begitu, padahal itu salah gitu. Tapi kalau dapat sharing dari wanitanya, kenapa tidak? Kalau aku salah gitu. Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa aksi menggemaskan Gempita Nora Martin saat hadir di lokasi syuting Tiga Semprul Mencari Surga? Dan benarkah film Koala Kumal terinspirasi dari kisah nyata Raditya Dika yang pernah patah hati?